Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 serta rekan-rekan sekalian. Di sini saya Agung Susanto dari kelas 4A dengan NPM 217550002 akan membahas atau menjelaskan mengenai provisi dan kontingensi yang terdapat dalam PSAK 57. Oke, daripada teman-teman semakin penasaran apa itu provisi dan kontingensi yang terdapat dalam PSAK 57, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, teman-teman, yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup. PSAK 57 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi. Dan kemudian juga untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CALK. Kemudian agar para pengguna juga dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah terkait dengan informasi tersebut. Nah, pengecualian dari PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya, kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan atau onerous. Kemudian hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain juga, contohnya itu ada PSAK 34, 46, 30, 24, 28, dan 36. Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Nah, teman-teman di sini saya akan menjelaskan definisi dari kontrak eksekutori, provisi, dan liabilitas. Kontrak eksekutori sendiri itu kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Nah, untuk provisi sendiri itu ada liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Dan untuk liabilitas itu merupakan utang atau kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, pengakuan provisi sendiri, provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini. Artinya baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Nah, kemungkinan besar juga penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Kemudian jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban estimasi tidak diakui. Nah, teman-teman, pertimbangan bukti-bukti yang tersedia dari pengakuan provisi sendiri itu besar kemungkinannya bahwa kewajiban kini telah ada pada periode, maksud saya pada akhir periode pelaporan. Kemudian jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, artinya entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Dan pengungkapan juga tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Nah, pengakuan provisi sendiri itu kewajiban hukum timbul dari suatu kontrak, artinya secara eksplisit atau implisit. Ada juga peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Nah, kewajiban konstruktif itu berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, teman-teman, provisi sendiri diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang, yaitu penyelenggara entitas pada masa datang. Contohnya itu misalkan denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang. Next ya teman-teman, selanjutnya ada kewajiban kontingensi. Nah, kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kemudian atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomis. Kemudian aset kontingensi itu tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi itu diatur dalam PSAK 57 Part 31. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Nah, teman-teman, di sini ada pengukurannya. Estimasi terbaik, artinya jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Dan selanjutnya juga ada risiko dan ketidakpastian. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Dan selanjutnya juga ada nilai kini. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah provisi ada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Kemudian juga ada peristiwa masa depan. Artinya peristiwa masa depan ini dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Nah, selanjutnya juga teman-teman di sini ada rencana pelepasan aset. Artinya keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Nah, teman-teman, selanjutnya juga ada penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, penggantian itu tidak diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Penggantian juga tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Kemudian jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dan dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantinya. Kemudian perubahan dan penggunaan provisi juga itu provisi ditelah pada setiap akhir periode pelaporan, yaitu estimasi terbaik yang paling kini. Jika selanjutnya ya teman-teman, jika kewajiban diestimasi di diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Nah, peningkatan ini sebagai biaya pinjaman. Kemudian provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. Kemudian juga ada kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam satu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Kontrak memberatkan ini definisinya adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban. Kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Nah, teman-teman, ada yang tahu belum restrukturisasi itu apa? Jadi restrukturisasi itu adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material untuk mengubah lingkup kegiatan usaha suatu entitas atau cara mengelola usaha tersebut. Nah, di sini contohnya itu ada penjualan atau penghentian suatu lini usaha dan penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke negara atau kawasan lain. Nah, restrukturisasi ini juga itu merupakan kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang rinci dan menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Dan provisi restrukturisasi ini hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu yang memenuhi kedua persyaratan berikut ini benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi dan tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas. Nah, next ya teman-teman, di sini kita ada pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan nilai tercatat pada awal dan akhir periode dan provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada. Kemudian jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan.
dan jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan, serta peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Nah, entitas juga harus mengungkapkan pula uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Artinya maksud saya selanjutnya juga ada indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlakukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Dan jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Di sini ada juga transisi dan tanggal efektif. Dampak diterapkannya PSAK ini pada tanggal efektifnya atau lebih dini dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode PSAK ini pertama kali diterapkan. Kemudian entitas dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal laba dari periode saja yang paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Kemudian jika informasi komparatif ini tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini dianjurkan. Nah, PSAK 57 versus PSAK 57 lama. Ini ada perbedaannya teman-teman dari segi ruang lingkup. Misalkan nih ada di PSAK 57 itu dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 tahun 2000. Kemudian selanjutnya juga ada tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang masa dalam ruang lingkup PSAK 55. Dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57. Nah, di PSAK 57 lamanya itu kewajiban estimasi dan kontingensi yang timbul dari instrumen keuangan. Ada instrumen keuangan termasuk garansi yang tidak dicatat dengan nilai wajar. Ada juga kewajiban estimasi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi, entitas asuransi serta pemegang polis. Dari ketentuan transisi sendiri di PSAK 57 itu dihilangkan. Sedangkan di PSAK 57 lama itu penjelasan ketentuan transisi untuk perubahan akuntansi tidak mengacu PSAK 25. Dan pada bagian lampiran di PSAK 57 terdapat contoh refund dan di PSAK 57 lama itu tidak diatur. Nah, teman-teman, saya di sini ada beberapa contoh. Misalkan PT Buana merupakan perusahaan di industri pertambangan batubara, melakukan pencemaran lingkungan. Perusahaan beroperasi di negara yang tidak memiliki peraturan mengenai pemeliharaan lingkungan. Tetapi perusahaan memiliki kebijakan pemeliharaan lingkungan yang dipublikasikan secara luas yang menyatakan akan bertanggung jawab untuk membersihkan semua pencemaran yang ditimbulkannya. Perusahaan memiliki reputasi selalu menghormati kebijakan yang dipublikasikan tersebut. Artinya perusahaan yang mengikat adalah pencemaran tanah. Maksud saya peristiwa yang mengikat adalah pencemaran tanah yang menimbulkan kewajiban konstruktif karena perilaku entitas telah menciptakan harapan yang sah dan kuat di kalangan pihak yang berkepentingan bahwa entitas akan membersihkan pencemaran lingkungan. Kemudian juga terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini keluaran sumber daya akan terjadi. Dan perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Kemudian juga teman-teman ada contoh selanjutnya itu pemerintah mengumumkan perubahan dalam peraturan pajak penghasilan. Akibatnya perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan harus melakukan pelatihan ulang terhadap sejumlah besar pegawai penjualan dan administrasi agar dapat terus memenuhi peraturan yang berlaku di bidang jasa keuangan. Dan pada akhir periode pelaporan, pelatihan ulang terhadap karyawan belum dilakukan. Nah, belum timbul kewajiban karena peristiwa yang mengikat, yaitu pelatihan ulang belum terjadi. Dan juga kewajiban diestimasi tidak diakui. Untuk selanjutnya teman-teman, pada 31 Desember 2016, PLTN berusia 10 tahun. Akumulasi penyusutan adalah 30.000. Itu didapat dari 12.000 dikali 10 dibagi 40 tahun.
Karena unwinding of discount adalah 5% selama 10 tahun, kewajiban purna operasi meningkat dari 10.000 menjadi 16.300. Pada 31 Desember 2016, tingkat diskonto tidak berubah. Namun demikian, entitas mengestimasi sebagai dampak pengembangan teknologi. Nilai kini neto atas liabilitas aktivitas purna operasi telah menurun sebesar 8.000. Oleh karena itu, entitas menyesuaikan liabilitas aktivitas purna operasi dari 16.300 menjadi 8.300. Itu didapat 8.300 karena dari 16.300 itu menurun sebesar 8.000. Nah, jurnal itu untuk menyesuaikan tuh ada liabilitas aktivitas purna operasi sebesar 8.000 dan biaya perolehan aset sebesar 8.000. Kemudian teman-teman, yang terakhir, agar peningkatan pemahaman kita semakin baik, kita mari bersama-sama mengerjakan beberapa review ini. Ada review 1. Teman-teman dapat melihat soal yang ditampilkan pada layar berikut. Nah, kira-kira dari review 1 ini apa ya teman-teman jawaban yang lebih tepatnya? Nah, teman-teman, selanjutnya juga ada review 2. Pada review 2 ini kita dapat melihat bersama-sama nih teman-teman. Kira-kira menurut kalian jawaban di review 2 ini di A, B, C, atau D? Silakan teman-teman, kita mari menjawab bersama-sama. Wah, selanjutnya ada review 3. Review 3 ini pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu mengenai salah atau benar ya, teman-teman. Silakan perhatikan pertanyaannya dengan baik dan sesuaikan pertanyaan tersebut dengan jawaban yang menurut teman-teman itu paling benar dari pertanyaan ini. Nah, di review 4 ini teman-teman dapat melihat bahwa dalam IS 37 provisions contingent liabilities and contingent assets itu kewajiban yang tidak pasti dalam jumlah atau waktu merupakan. Nah, teman-teman itu pilihannya ada di A, B, C, dan D. Kira-kira menurut teman-teman apa ya jawabannya? Oke, teman-teman, kita sampai dengan review 5 dulu ya teman-teman. Nah, kira-kira di review kelima ini menurut teman-teman apa ya jawabannya? Dari manakah satu dari berikut ini termasuk lingkup IAS 37 provisi contingent liabilities and contingent asset? Nah, menurut teman-teman apa nih jawabannya? Ayo, mari bersama-sama kita diskusikan kira-kira di review 5 ini jawabannya apa ya teman-teman? Nah, teman-teman, itulah penyampaian video atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang jelas dan kurang dipahami oleh teman-teman. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.